إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya rijalul ghaib Assalamualaikum ya mirtalul ghaib Assalamualaikum ya syahid ya Abdul Qadir Assalamualaikum ya Sayyiduna wa mursiduna Syekh Ahmad sahibul wafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa'a min 'ibadihi li adai afdalit ta'ati wa iktisabi akmalis sa'adati wa asyhadu an la ilaha illallahul muttashibu bi jamil kamalati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqati wa ala alihi wa sahbihi al-azumin nirati salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat amma ba'd ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrillah, malam hari ini Allah mentakdirkan kepada kita semua bisa melaksanakan kajian lanjutan kitab Hikam, sehingga kita pada malam hari ini adalah bisa mengadakan live ya. Ini semua adalah karena semata karunia Allah. Semoga kita semua adalah senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa tetap istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah juga salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para suhada, para salafus soleh dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Semoga semuanya ada senantiasa berada di dalam lindungan Allah, diliputi dengan kemuliaan, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa buat sahabat-sahabat saya yang di Asia Tenggara ya, yang adalah Ikhwan TKN, juga marilah kita sampaikan salam setingginya dan semoga Allah tambahkan kemuliaannya kepada guru kita pengarsa Abah ya, Syekh Ahmad sahibul wafat Tajul Arifin. Semoga ditambahkan oleh Allah kemuliaannya, dan demikian pula keluarga yang ditinggalkannya khususnya pengarsa Umi.
dan para putra cucu cicitnya di Pondok Pesantren Suralaya senantiasa ada di dalam kebahagiaan dohir maupun batin, ya. Sahabat, alhamdulillah malam hari ini kita, khususnya saya mengucapkan saya bersyukur pada Allah masih bisa kita untuk berbagi adalah dalam rangka untuk menasihati diri saya sendiri adalah, dan juga sekaligus adalah untuk memanfaatkan teknologi yang ada, ya semua. Kita lanjutkan kajian kitab kita, kajian hikam. Insyaallah malam hari ini saya akan menyampaikan adalah hikam yang ke-51, ya. Adalah masih berkaitan dengan hikam yang ke-50, ya. Di dalam hikmah yang ke-50 kemarin kita memahami antara sifat jalal dan sifat jamal Allah tadi. Dan apapun yang kita lakukan itu, ya, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena dosa kita juga tadi semua. Maka yang menjadikan penentu ada al-muqtadir adalah di penghujungnya adalah Allah. Bagaimana Allah adalah bisa datang kepada setiap orang itu dengan berwujud jalalnya atau jamalnya. Kemarin kita sudah bahas begitu panjang adalah tentang kalau kita ingin selamat adalah bagaimana kita memohon kepada Allah untuk mendatangi kita dengan wujud jamalnya. Walaupun barangkali ibadah kita adalah buruk, karena ibadah itu adalah tidak ada sama sekali kaitannya dengan karunia Allah itu semua. Ibadah adalah hanya wujud penghambaan kita kepada Allah, ya. Bukan sarana adalah untuk mengatur Allah tadi. Jadi kemarin sudah kita bahas ada 4 hal yang menjadikan amaliyah, yang mana kalau seandainya adalah kita dawamkan, maka amaliyah itu adalah insya Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW akan menjadikan wasilah bahwa pada saat yaumil hisab, yaumil akhir adalah Allah datang kepada kita dalam wujud adalah jamalnya. Kemarin kita sudah bahas bahwa yang pertama adalah dengan taubat, ya. Yang kedua adalah kita menjadi orang yang pemurah, orang yang dermawan, ahlas sakho kan tadi, ya. Juga bisa menjadikan wasilah sebab Allah datang kepada kita dengan sifat jamalnya. Pada saat Allah datang kepada kita dengan sifat jamalnya, maka sesungguhnya berarti adalah Allah tidak akan memandang lagi berapa banyak dosa kita atau berapa sedikit amal kita. Karena semuanya adalah keagungannya adalah lebih bercahaya dan lebih mulia dan lebih besar daripada amal maupun dosa kita. Kemudian yang ketiga adalah yang menyebabkan kita adalah mendapatkan kemuliaan adalah tadi dengan memungkinkan Allah datang dengan sifat jamalnya kepada kita adalah kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, mencintai para aulia Allah, mencintai para ulama Allah adalah juga bisa menjadikan wasilah Allah adalah datang kepada kita dengan wajah jamalnya dari sahabatnya. Kemudian yang keempat adalah zikir tadi semua adalah amaliyah yang dicintai oleh Allah, yang membolehkan Allah adalah mendatangi hambanya dalam wujud jamalnya tadi semua, dalam wujud kemurahannya, dalam wujud kelembutannya, dalam wujud adalah Raufur Rahim, ya, tadi dalam wujud Ghafurur Rahim tadi semua, ya. Nah, dalam hikmah yang ke-51 ini adalah lebih akan memperdalam tentang hal-hal yang tadi, ya, tadi sahabat. Tapi sebelumnya karena kita marilah bertawasul singkat, ya, mudah-mudahan dengan tawasul ini kita diberikan luluberan pemahaman, ya, khususnya adalah oleh musannif dan juga dengan syafaat baginda Rasulullah SAW, dan juga adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami rahasia-rahasia ilmu Allah adalah agar kita benar di dalam melaksanakan ibadah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli bait ajma'in. Summa ila arwahi Sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-faqih al-muqaddam al-imam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihim wa fura'ihima wa dabil huquqi alaihim ajma'in. Wa summa ila arwahi Sayyidina al-imam al-ghuyuri wa Sayyidina al-imam Muhammad bin Ali Maulana Dawilah wa Sayyidina al-imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf Ba'alawi. Summa ila arwahi auladihim al-habib al-imam Abi Bakrin As-Saqran wa Sayyidina al-habib al-imam Umar al-Muhdar wal habib al-imam Abdullah wa ikhwanihim wa auladihim wa durriyatihim. Summa ila ruhi al-habib al-imam Ali bin Abi Bakrin As-Saqran. Summa ila arwahi Sayyidina al-imam Ahmad Rifa'i wa Sayyidina al-imam Ahmad Badawi wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa auladihim wa durriyatihim. Anna Allah yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi ali Sayyidatul Qadiri wa Naqsyabandiyah wa jami'al turuq khususan ila radhi Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra syarih Abi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa syarih Syekh Ma'ruf Al-Kari wa syarih Syekh Saqadi wa syarih Habibil Ajami wa syarih Hasan Al-Basri wa syarih Ja'far As-Sadiq wa syarih Yusuf Hamdani wa syarih Abi Yazid Bustami wa syarih Sabaudi An-Naqsyabandi ila hadrati Imam Rabbani ila hadrati Syekh Rodi Sambaz bin Abdul Ghafir Rodi Syatoha bin Rabudin Rodi Syekh Abdul Karim Syekh Mukarram Al-Syarif Abdullah Mubarak bin Muhammad Rodi Syekh Mukarram Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Musahibul wa Fatajul Arifin wa usulihim wa furuihim wa alisi wa silatihim Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwahi jami'i syuhada'il Islam biladina Indonesia misal al-imam ad-da'wat ila Allah wa rasulihi wa sunan maulana Malik Ibrahim wa sunan Abdul Ahmad rahmatullah wa sunan Giri wa sunan Darajat wa sunan Bonang wa sunan Gunung Jati maulana Syarif Hidayatullah wa sunan Kudus maulana Ja'far As-Sadiq wa sunan Muria wa sunan Kalijaga wa sumaila arwahi sunan Sultanul maulana Sanuddin wa ibnihi maulana Yusuf wa ila ruhi maulana Syarif Husain bin Abdul Al-Bantani ila arwahi auladihim wa durriyatihim. Summa ila arwahi sunan Bungkul wa sunan Sasak. Summa ila arwahi sunan Pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Badalam wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Asnawi wa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari wa Tuan Guru semua Abah Guru Kumpul Susul Abi Khusus Syata ila Iskandari wa jami'al arwahi sunan wa syuhadi wa salihin bi anna Allah karim yu'ali darajatihim fil jannati wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan dengan tawasul singkat kita kepada para aulia Allah ya, semoga kita mendapatkan luluberan pemahaman dari mereka semua. Dalam hikmah yang ke-51 ini adalah ingin penegasan ya kepada kita. Ada amaliyah-amaliyah yang adalah yang berkaitan dengan keberadaannya diri tadi semua. Maka segala sumber keburukan itu adalah al-ujbu tadi semua. Ujub itu adalah hadirnya diri dalam segala hal tadi semua. Bahil itu pelit datang dari ujub tadi semua. Kemudian juga orang menjadi kibir, sombong adalah akibat dari ujub tadi semua. Adanya diri tadi semua.
Inilah sahabat, maka kenapa di dalam hikmah yang pertama adalah Syekh Athaillah mengajak kepada kita adalah jangan bersandar kepada amal. Bersandarlah kepada yang menyuruh amal. Karena pada saat bersandar pada amal, itulah yang menjadikan sebab adalah timbulnya ada al-ujbu kepada kita tadi semua. Maka berselarasan dengan hikmah yang sebelumnya tadi. Maka dalam hikmah yang yang Abah pernah jelaskan adalah hikmah yang ke-10 adalah al-a'malu suwarun qaimatun adalah. Kemudian dikatakan wa arwahuha wujudu syiril ikhlas fiha. Amal itu adalah kerangka yang tegap dan ruhnya adalah adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Nah, sudah dibahas tempo hari bahwa ikhlas itu adalah pada saat tidak adanya diri dari semua. Atau minimal berkurangnya adanya diri di dalam setiap amaliyah kita. Baik dalam sholat kita, puasa kita, dzikir kita adalah bahwa tidak takjub kepada diri. Atau bahkan disitulah kita harus menempatkan yang terbaik adalah menempatkan diri kita adalah la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, di dalam hikmah yang ke-51 ini adalah Syekh Athaillah menjelaskan kepada kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. La amala arja likulubi min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuh taqaru indaka wujuduhu. Ya. Jadi la amala arja likulubi min amal. Jadi tidak ada amal yang lebih dapat diharapkan. Ya. Tidak ada amal yang bisa sampai kepada Allah, yang bisa menyeberang kepada akhirat adalah tadi adalah tidak ada amal yang lebih dapat diharapkan untuk diterima oleh Allah adalah daripada amal yang tidak kau pandang dan kau anggap remeh. Ya, maksudnya adalah bahwa bahkan kalau perlu kau tidak pernah merasakan melakukan amal itu kata di semua. Maka pandanglah amal itu sebagai karunia Allah kepada kita. Rasakan diri kita sebagai maf'ul bih. Allah lah fi'ilnya. Allah lah fa'ilnya. Allah lah dalangnya dalam kita melaksanakan ibadah. Dari semua. Itu ya. Kalau seandainya Allah yang menjadi dalangnya, berarti ibadah itu bisa menjadi produk akhirat. Artinya cocok amal itu adalah untuk dibawa kepada akhirat. Tadi semua. Tapi kalau amal itu adalah yang hadir, yang wujud adalah diri kita, maka amal itu adalah tadi. Maka amal itu tidak akan nyebrang adalah ke alam akhirat. Karena yang melakukan adalah diri kita. Maka amal itu adalah menjadikan sebuah produk yang dilakukan oleh nafsu kita. Ya. Maka di sini dijelaskan la amala arja likulubi min amalin yagibu anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Jadi kalau kita anggap amal itu adalah remeh tadi, tapi yang mulia adalah yang menggerakkan kita beramal dari sahabat. Ya. Maka di dalam menurut pandangan Syekh Jaruk adalah tidak ada amal yang lebih dapat diharapkan bagi hati untuk diterima dan menghasilkan manfaat daripada amal yang tidak kau pandang karena memandang sang pengaturnya. Jadi lebih kepada bukan kepada geraknya gerak kita, tapi kepada dalang yang memberikan lebih kepada gerak dalang yang menuntun kita untuk melakukan amal itu tadi semua. Jadi kalau seandainya dalang yang buat, maka dalam hikmah-hikmah yang sebelumnya tidak adalah kecil. Amal adalah yang datang dari hati yang zuhud tadi adalah tidak ada hadirnya diri kita. Maka dan tidak adalah besar amal yang datang daripada karena dari keberadaan kita semua atau dari ibadah yang hadir dari hawa nafsu kita, sahabat tadi. Inilah makanya Syekh Jaruk menyampaikan bahwa dari lebih memandang sang pengaturnya yaitu Allah sehingga engkau tidak melihat penisbahan dirimu pada amal tadi semua. Bahkan tidak mengetahui keberadaan amal pada zatnya serta kau anggap remeh karena kekurangan dan celak tampak atau tersembunyi pada amal. Barang siapa melihat dirinya dengan baik, niscaya ia merasa berkekurangan dalam amalnya dan bersama kekurangannya itu
melihat anugerah, melihat kelebihan Allah. Jadi inilah nanti kita akan bahas lebih dalam, insya Allah kita akan mudah memahaminya, sahabat tadi semua. Maka ibadah yang mungkin diterima adalah amal yang tidak nampak adanya kuasa diri kita di dalam amal itu. Lihatlah itu adalah sebagai semata-mata adalah karunia dalang kepada wayang tadi semua ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu adalah menurut apa namanya Asy-Syarqawi adalah mutlak karena taufik dan hidayah Allah. Tanpa taufik dan hidayah Allah tidak adalah wujud daripada ibadah itu. Tadi semua sekali lagi. Nah, dalam pandangan ibadah ya sahabat, makanya ini bedakan antara ibadah, ubudiyah, ubudah, ma'rifah tadi semua. Abah sering bahas tentang ini. Inilah hikmah ini adalah yang sebagaimana sering kita bahas. Apa itu ibadah? Ibadah adalah gerak dohir wujud kita tadi, badan kita. Maka kalau kita menganggap bahwa sholat yang berdiri itu adalah merupakan produk dari badan ini, maka berarti itulah sholat yang akan menghasilkan al-ujbu tadi. Ya. Kenapa banyak kita beribadah itu melakukan kebaikan, apakah sodako, apakah kita dengan berhaji, ataukah kita saum, ataukah kita sholat, timbulnya ujub karena adalah tadi masih dalam makna ibadah, tidak nyebrang ke dalam ubudiyah tadi semua. Apa? Ya, maka dikatakan kalau syarat sahnya sudah beres dalam ibadah itu, wudunya kita misalnya dalam sholat, wudunya sudah benar, airnya air mutlak, cara wudunya kita sudah benar, kita sudah mengerti mana yang membatalkan wudu, syarat sah wudu dari semua, maka apa namanya dia melaksanakan sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka itu sudah sah ya menurut pandangan ibadah dari semua. Tapi masalahnya itu masih dimulki tadi semua. Sementara ibadah kita ini harus disetorkan kepada siapa? Tadi adalah kepada sampai kepada alamul lahud, adalah kepada pemilik ibadah, kepada yang menyuruh ibadah tadi semua. Maka dikatakan di dalam kitab Jami'ul Mughni Syekh Muhyi Pamijahan adalah ibadah itu adalah syariat, adalah gerak badan kita. Sementara ubudiyah itu adalah ruh, berarti dalang lapis pertama yang menggerakkan badan ini. Jadi seharusnya pada saat kita melaksanakan sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai akhir salam, maka yang nampak adalah pekerjaan ruh yang bekerja pada kita. Pada saat kita sudah mampu memandang bahwa badan ini bergerak, bisa melaksanakan takbiratul ihram, bisa ruku, itidal, sujud, sampai salam, adalah karena adanya ruh adalah pada tubuh kita. Karena pada saat ruh tidak ada, boro-boro melakukan sholat, ya apapun tidak bisa kita lakukan. Berarti sesungguhnya tahapan awal ibadah itu adalah pindahkan dari ibadah ke ubudiyah. Itulah yang disebutkan pada saat ibadah itu sudah sah, maka sampailah kepada ubudiyah, itu makbul, artinya baru diterima, tapi belum dibalas, baru diterima tadi semua makbul. Nah, setelah kita melihat bahwa gerak tubuh kita dalam sholat tadi yang menggerakkan adalah ruh kita, makbul. Sekarang masukkan dari ubudiyah ke ubudah. Berarti ruh juga ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan ruh? Adalah Ruhul Adham atau Nur Muhammad. Berarti sekarang yang sholat imamnya Nur Muhammad. Maka makmumnya adalah ruh dari semua. Nah, itulah ubudah. Berarti kalau sudah Nur Muhammad, maka disitulah sholat yang ma'rifat itu, yang sholat mi'rajul mu'minin itu, ternyata yang Nur Muhammad pun sholatnya karena gerakan, karena cerminan cahayanya Nurullah dari semua. Inilah maka pada saat kita melaksanakan sholat itu, nyatalah pada diri kita sesungguhnya sholat itu adalah hanya sebatas taufik dan karunia Allah semata kepada kita. Adapun gerakannya, wujudnya sholat itu adalah untuk membuktikan dohirnya Allah, wujudnya Allah bersama dengan diri kita. Tadi itulah yang sering kita abakan. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sausap saigal tadi. Kacai jadi salawi, kadarat jadi salabak tadi. Tepa pisah tadi semua. Inilah sesungguhnya. Maka pada saat kita sausap saigal,
segerak tadi semua dalam melaksanakan sholat. Itulah kenapa dalam sholat itu iyyaka na'budu, kami. Nah inilah tadi nanti kita akan bahas kenapa Allah menggunakan kami, kenapa menggunakan nun. Na'budu adalah jamak tadi semua antara kamu dan aku. Makanya dikatakan dalam dalam tafsir, sesungguhnya dalam sholat itu pada saat seorang hamba membaca Fatihah adalah antara aku dan kamu dan, maka disitulah ada kata aku dan ada kata kami di dalam sholat itu. Ya, nanti kita akan lebih pahami lagi kenapa ada na'budu, kenapa ada nasta'in, dan kenapa disambungkan dengan waw atap tadi semua, bahwa na'budu tidak boleh misah dengan nasta'in tadi semua ya. Jadi ini ya, jadi berarti barulah tadi kalau seandainya gerak badannya, kalau sudah benar tadi hukum dan syarat, baru sampai pada sah. Tapi tidak diterima. Begitu sampai kepada ubudiyah, gerak badan adalah gerak ruh, itulah ubudiyah. Itu sudah diterima, makbul. Tapi belum dibalas oleh Allah. Tapi pada saat ternyata yang menggerakkan itu ruh pun ternyata digerakkan oleh pemilik Ruhul Adham atau Nur Muhammad, barulah sampai kepada makjur. Artinya bahwa itulah Allah akan membalas tadi semua. Tinggal satu tahap lagi adalah tinggal Allah ridho, tinggal Allah membuka rahmatnya, maka siapapun adalah sampai bermi'raj kepadanya dengan sholat itu, sahabat. Ya. Jadi, nah inilah maka dikatakan oleh Syatu'illah bahwa syarat bahwa amal itu baik di sisi Allah itu ada dua. Tadi semua dikatakan. Jadi yang pertama, amal ibadah yang kita saksikan itu hanya taufik Allah tadi. Hanya merupakan taufik dalang semata-mata. Jadi yang nyata itu dalang, bukan wayang dalam sholat itu. Jadi geraknya wayang itu karena lagi dipegang sama dalang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum tadi semua. Bicaranya wayang itu karena dalanglah yang bicara itu semua. Itulah tadi. Maka dikatakan dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sangat dekat. Bahkan dekatnya itu adalah lebih dekat daripada leher dan urat leher tadi semua ya. Inilah sahabat ya. Jadi maka di dalam sholat itu, kalau tidak demikian maka sholat itu berarti adalah perbuatan jasad kita, perbuatan nafsu kita. Berarti disitulah maka sholat itu akan dipenuhi dengan al-ujbu. Karena itulah kenapa banyak kita melakukan sholat kemudian menjajah Allah dengan hasil sholat. Kita jajah Allah tadi semua. Tadi seolah-olah apa yang kita lakukan dalam sholat itu adalah perbuatan kita semata. Apa yang kita lakukan dalam sholat itu adalah kekuasaan kita semata. Tadi semua. Padahal na'budu tanpa nasta'in adalah seperti bohlam yang ada setrumnya. Tadi semua. Tapi nasta'in tanpa na'budu juga adalah mustahil. Tadi semua. Karena setrum tidak akan wujud tanpa adanya bohlam. Inilah kenapa dalam sholat ada bahasa aku. Maka kenapa dalam niat sholat usolli seolah niat aku sholat. Makanya orang berjamaah itu sebetulnya dalam pengertian umum, nah ini juga harus dipahami, berjamaah itu nggak ada orang bisa berjamaah dalam sholat, karena faktanya juga imam juga mengatakan usolli, niat aku sholat tadi semua. Tadi jamaahnya usolli, niat aku sholat tadi semua. Adapun imam itu hanya untuk komando dalam sholat, padahal sholatnya masing-masing usolli. Kalau seandainya mau berjamaah adalah usollu tadi, niat kami sholat tadi semua. Tapi tidak, usolli, niat aku sholat. Nah inilah ya, ini dalam sholat itu. Karena kami itu nanti bukan dengan jemaah yang lain, tapi bersama tadi pemilik gerak itu sendiri pada diri kita, sahabat ya. Jadi ini ya nanti kita akan pahami pelan-pelan. Jadi di dalam sholat itu, dalam ibadah apapun, mau haji ya tadi semua, ya mau sholat tadi semua, ya saum tadi, yang nyata adalah karunia Allah yang nyata yang besar ya. Jadi ibadah itu bukan produk diri kita. Jadi posisi kita pada saat ibadah itu harus dalam posisi la haula wala quwata. Maka ibadah yang dilakukan dengan jasad ini maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi pada saat kita menyadari la haula wala quwata, sesungguhnya jasad ini seolah-olah wayang ini digerakkan oleh dalang yang pertama adalah ruh, dalang yang kedua adalah Nur Muhammad, dalang yang ketiga adalah Nurullah
terakhir adalah Allah lah yang menggerakkan Nurullah untuk menggerakkan Nur Muhammad. Nur Muhammad bergerak untuk menggerakkan ruh. Ruh untuk menggerakkan jasad kita. Jadi yang sholat sopo. Inilah apa namanya kata Allah adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka ada bahasa yang bisa membawa kepada Allah hanya Allah. Itu maksudnya. Ya. Ibadah yang bisa membawa kita kepada Allah adalah hanya Allah. Itu dengan penyadaran dari ibadah pindah ke ubudiyah, pindah ke ubudah, sampailah kepada ma'rifah. Tadi semua tadi nyatalah tadi semua tadi. Makanya maka di dalam hikmah yang lain tadi Abah sering bahas ada haru nges ngadohirkan Allah kulla syai'in segala perkara li'annahu karena satunya Allah adalah al-batin tadi semua. Jadi yang dominan itu adalah yang batin tadi semua. Tapi kemudian dalam itikad si orang yang tadi digerakkan tadi waqwa waqwa kemudian apa namanya di dalam itikad itu adalah kita harus kemudian kita hilangkan karena waqwa dan kita hilangkan adalah wujuda kulla syai'in wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah adalah ad-dhahir. Berarti yang wujud itu adalah yang batin tadi semua. Yang nyata itu justru yang batin tadi. Nah, inilah tadi semua ya. Maka tak boleh nampak yang dhahir. Justru yang harus lebih nampak adalah yang batin tadi semua ya. Sahabat, makanya apa namanya kemudian Syaikhullah menyampaikan, janganlah kita karena hal tadi, maka jangan coba-coba kita bersandar pada amal. Jangan sandari amal itu ya tadi, ya. Apa namanya? Jangan jadikan andalan karena apa namanya? Banyak lemahnya dan kotornya amal itu sebagaimana yang dijelaskan tadi, ya. Peganglah apa namanya? Bahwa segala apa yang kita lakukan amal itu adalah semata-mata adalah karena karunia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah lah muhariknya di dalam tadi. Taufik Allah lah, hidayah Allah lah tadi semua. Jadi Allah lah yang lebih nyata di dalam sholat kita, bukan kita tadi semua ya. Sehingga betapa kurang ajarnya kalau seandainya seorang katakanlah adalah wayang yang sudah digerakkan sholat oleh dalang. Setelah sholat kemudian wayang adalah kurang ajar kepada dalang tadi semua. Apalagi itulah kenapa kata Syaikhullah, jangan sandarkan amalmu untuk rezekimu karena bukan engkau yang bergerak dalam sholat itu. Bahkan tidak boleh kita kaitkan sholat kita, jangan jadikan sandaran, jangan jadikan jualan diri kita pada Allah, apalagi untuk surga tadi semua ya, tadi semua. Karena inilah yang apa namanya semata-mata amal itu adalah karunia Allah. Jadi lihatlah oleh kita bahwa af'al Allah adalah lebih nyata daripada apa yang kita lakukan. Jadi semuanya. Kalau kita yang melakukan hancur dari semua. Maka itulah ibadah yang al-ujbu ya. Kemudian dikatakanlah, lihatlah ibadah itu mutlak hanya karunia Allah. Jangan perkosa Allah dengan ibadah kita ya. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah berfirman ya, artinya saja ya, Allah kurang lebih yang artinya andai kata tidak ada rahmat Allah kata Allah, tidak ada rahmatku kata Allah. Dalam ibadah itu tak ada satupun manusia yang bisa selamat kembali padaku. Ini ya. Apakah baik dengan sholatnya, bahkan tadi baginda Nabi menyampaikan sebuah hadis tadi semua. Demi Allah, tidak ada manusia yang bisa sampai kepada Allah dengan hasil ibadahnya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah termasuk dengan engkau? Ya, termasuk aku. Dengan apa engkau ya Rasulullah akan masuk ke dalam sorga-Nya Allah? Dengan rahmat dan ridho Allah kepadaku. Nah ini sahabat ya. Jadi kalau baginda Rasulullah SAW yang agung saja tidak menjadikan amal ibadahnya adalah sebagai sandaran, tetapi yang dijadikan sandaran adalah Allah lah yang menggerakkan daripada ibadah itu tadi. Ya, tadi. Maka dikatakan oleh ulama adalah kullama syugirat adalah kaburat tadi semua. Kalau ibadah itu kita anggap kecil maka besar. Tapi kalau seandainya dikatakan dia besar si Allah, wa idza kaburat
sugirat. Kalau kita anggap besar, kecil. Tapi kalau kita anggap kullama sugirat, kaburat. Kalau dianggap kecil, besar. Kemudian wa idza kaburat sugirat. Kalau dianggap dia besar, maka akan kecil di hadapan Allah. Jadi itulah artinya kalau kita menganggap penting ibadah kita itu, ya. Kalau kita menganggap ibadah kita ini berharga tadi semua, maka ibadah itu akan menjadi rendah di sisi Allah tadi semua. Bahkan akan hilang. Itu yang target oleh baginda Nabi tadi semua tadi ya. Maka ulama menjelaskan, para ulama sunnah, jangan biasakan dengan ibadah itu untuk mengatur Allah tadi semua. Misalnya saya ibadah supaya bisa masuk surga, supaya bebas api neraka, itu adalah hal-hal yang tidak beradab kepada Allah tadi semua ya tadi. Nah, itu tadi kalau untuk kita ya, kalau sudah ngaji hikam ya begitu kata tadi semua tadi ya. Maka itulah kenapa ngaji itu nggak boleh berhenti, karena kalau ngaji berhenti akhirnya kita jadi makom anak-anak terus. Adalah makom yang senantiasa menjajah Tuhannya tadi semua. Kayak seperti anak-anak yang meminta kepada orang tuanya tanpa malu, tanpa mengenal waktu tadi, dan tanpa aturan dan kurang adab kepada ibu bapak kita tadi semua. Tapi kita harus berhenti di titik tertentu, dan inilah tadi kenapa bahwa dalam hadis dikatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, itu adalah berkaitan adalah dengan ilmu ma'rifat. Belajar ilmu ma'rifat itu benar-benar dari sejak lahir sampai kepada liang kubur. Karena ini ilmu Allah itu naik tadi semua. Naik. Jangan sampai kehilangan waktu kita. Atau kita harus betul-betul, kenapa dalam Al-Quran wasari'u ila magfirati mir rabbikum, karena memang kita harus bergegas. Kenapa kita harus bergegas? Dan itulah baginda Nabi selalu menyampaikan, gunakanlah hidupmu sebelum matimu, gunakan mudamu sebelum tuamu, gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan sempatmu sebelum sempitmu. Karena tadi kita tidak pernah tahu perjalanan kita, karunia Allah, umur kita ini yang merupakan jarak perjalanan kita dari Allah, kita tidak pernah tahu, karena itu dirahasiakan oleh Allah. Dan ulama bukan hanya Allah, wasyari tadi, ya ayyuhal ihwan fa'lamu intabihu wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Dalam kitab-kitab ulama-ulama sufi termasuk Tasawwuf Qadir, Syatailah selalu menulis di awal dalam mukadimah itu adalah, maka dikatakan intabahu, selalu menggunakan tadi. Inilah peringatan buat kalian, segeralah kalian, genjotlah gas tadi semua. Tapi kemudian lihatlah itu sebagai karunia Allah, karena mustahil engkau bisa melakukan tanpa bersama dengan Allah. Itulah kenapa dalam sholat ada saya dan kami tadi semua ya. Ini sahabat ya. Kemudian tolong jangan diartikan juga di sini jangan diartikan bukan tidak perlu ibadah. Ingat gitu ya. Jangan salah jangan gagal faham. Tapi ibadah itu sebagaimana firman Allah adalah bentuk wujud penghambaan kita pada Allah tadi semua. Jadi bukan ibadahnya tadi semua. Justru kita ibadah itu justru untuk menyatakan betapa nyatanya wujud Allah pada diriku. Tadi. Sebagaimana antara setrum dan bohlam. Tadi. Kenapa harus na'budu dan nasta'in? Wawunya adalah wawu ataf tadi semua. Tadi adalah karena tidak bisa dipisah antara na'budu dan nasta'in. Maka disitulah na'budu, kami. Siapa? Dohir dan batin. Semua. Tapi pada saat si dohir itu mengatakan usolli, aku yang sholat. Tapi pada saat iya karena budu, kami. Nah, di situ. Ya. Berarti kami adalah dohir dan batin. Antara bohlam dan setrum. Karena terangnya lampu, mustahil bohlam saja. Dan mustahil setrumnya saja. Tadi semua. Ini harus tadi dipahami oleh kita. Ya, tadi. Nanti pelan-pelan. Maka bila si bohlam itu terang, yang terang itu adalah dirinya, dan dia tidak bisa menafikan dirinya, sesungguhnya yang nyata pada terangnya dirinya itu adalah setrum yang tidak nampak pada dirinya. Itulah yang dikatakan adharo wis telah mendohirkan Allah kulla syai'in, segala perkara, li'annahu, karena sesungguhnya Allah adalah al-batin. Wahai kata bohlam tadi, sesungguhnya setrum telah mendohirkan adalah telah
li'anahu, karena sesungguhnya tadi setrum adalah al-batin pada bohlam itu tadi. Tapi kemudian waqwa, harus dihilangkan perasaan itu oleh si bohlam. Yang terang ini aku, tapi yang nyata adalah bukan wujudku, tapi wujudnya setrum tadi semua. Demikian pada saat kita ibadah, sesungguhnya yang wujud adalah ubudiyah. Pada saat ubudiyah, ternyata yang wujud adalah ubudah. Pada saat ubudah, ternyata yang wujud adalah ma'rifat. Allah lah yang menggerakkan tadi semua. Ini yang harus dipahami kita dalam ibadah. Kalau tidak demikian, tadi ibadah kita ini hanya untuk mulki saja tadi semua. Maka pada saat kita nyebrang ke akhirat, kita bingung mana amal saya. Karena memang amal itu hanya cocok hidupnya. Karena na'budu berarti jasad tadi. Aku tadi semua. Tidak, kalau tidak dibawa nasta'in, bahwa yang menggerakkan na'budu adalah nasta'in, yang menggerakkan dasad ini adalah ruh, dan ruh adalah qadim. Karena ruh itu adalah milik Allah. Maka berarti pada saat orang itu sudah na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti tadi yang tadinya adalah sholat itu dimensinya adalah dimensi mulki, sekarang sudah menyeberang kepada dimensi malakut, jabarut, bahkan lahut tadi semua. Maka itulah sholat itu adalah pindah dari ibadah ke ubudiyah, ke ubudah tadi semua ya. Tapi kalau tidak demikian, maka timbullah tadi ibadah yang al-ujub atau mujib atau ujub tadi semua. Dan akibatnya apa? Pada saat orang itu mujib atau ujub tadi semua, ibadah itu akan menghancurkan segala apa ya. Timbullah sifat bahil. Sama kayak orang bekerja di kantor. Misalnya ke Abiyanto, kerja di Depang tadi semua. Kalau yang tidak mampu melihat Allah sebagai gerak kita, yang menempatkan kita kerja di kantor tersebut adalah Allah kepada kita, maka yang timbul kepada kita adalah kita akan melakukan hal-hal yang salah di mata Allah dari semua. Ya, itulah mujib, itulah ujub dari semua. Ya, pada saat kita berprestasi takdim, padahal kita bisa berangkat ke kantor pun karena hidupnya Allah. Kita bisa bekerja karena dengan melihat basarnya Allah, dengan kalamnya Allah, dengan samanya Allah dari semua, dengan ilmunya Allah dari semua. Karena kalau gila tidak mungkin kita bisa bekerja dari semua. Inilah kita harusnya tadi tidak boleh bahil dari hasil kerja itu, karena bekerja itu bukan tenagaku, bukan upayaku, semuanya adalah semata-mata karena kerja Allah, af'al Allah, karunia Allah, taufik dan hidayah Allah kepada aku, sehingga aku bisa bekerja di situ. Nah, kalau sudah ujub di depannya, maka timbulnya bahil, timbulnya al-kibru, sombong dalam ibadah itu ke sana. Dalam bekerja sombong, dalam ibadah sombong, dalam beramaliyah sombong. Ya. Inilah pentingnya dalam kita adalah al-mutu qabla an tamutu di dalam ibadah. Adalah mematikan, jangan merasa penting tadi semua. Ya. Maka kalau Abah sih nyampaikan, jangan ingin viral, jangan ingin terkenal, jangan ingin masyhur tadi semua. Karena kemasyhuran, viral, terkenal adalah, maka itulah leburkan diri kita. Nyumput buni di caang, lalapkan, humul tadi semua tadi. Ya. Karena kalau yang ingin menampakkan diri, itulah akibat tadi mujib atau al-ujbu, ujub itulah yang menjadikan dampak kehancuran dalam ibadah kita. Ya. Maka itulah kenapa dalam sholat ada bahasa aku dan kami. Ini tadi saya udah bahas sedikit. Bilang aku dalam niat sholat bisa usolli tadi semua. Niat aku sholat. Sesungguhnya pada saat aku itu untuk jasad ini. Tapi pada saat si aku tadi bersolat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi. Hanya kepadamu kami menyembah, kami. Nah, bukan aku lagi. Bukan hanya kepadamu aku menyembah, tadi tidak. Na'budu, kami, dohir dan batin. Tadi. Ya. Bila bilang aku dalam niat sholat, misalnya usolli, itu bukan ujub. Karena itu diperintah tadi semua. Tapi dikaitkan tadi. Pada saat mengatakan na'budu bersama dengan wawunya waw atap di situ. Ya. Adalah nanti itikadnya yang akan berbeda. Kemudian dikatakan berkata aku jangan lepas bahwa daya upaya yang kulakukan dalam sholat ini karena daya upaya Allah tadi semua. Karena tanpa nasta'in pertolongan Allah mustahil aku bisa na'budu
Nah, itu. Maka di situ nggak boleh dipisahkan. Wawunya dalil jam'i adalah nyatu tadi adalah ya. Jadi wawunya di sana adalah apa namanya? Wawu lil jam'i adalah merupakan apa namanya? Bersatu tadi semua. Na'budu dan nasta'in tadi. Na'budu dan nasta'in tidak bisa dipisahkan tadi semua ya. Jadi kalau tadi sholatnya orang itu hanya na'budu, maka orang itu sholatnya adalah sholat pasek. Berarti sholatnya jasad, syariatnya saja, maka kopong tidak ada isi. Tapi kalau orang itu ada nasta'in saja, itulah orang tasawuf yang gagal, yang meninggalkan na'budu. Itulah zindiq tadi semua. Maka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah man tajamma, maka itulah yang benar kata Imam Ghazali tadi semua. Ya. Jadi apa namanya? Nah, kalau seandainya tidak menggunakan wa iyyaka nasta'in, gagal. Kalau tidak menggunakan na'budu, gagal tadi. Maka kalau tidak aku, maka tidak menggunakan aku, maka itu juga tidak sah dalam sholat. Itu tadi semuanya. Dan makanya usolli tadi semua. Makanya kenapa dalam sholat itu walaupun berjamaah, imam juga bilangnya usolli tadi semua. Makmumnya bilang usolli. Tapi kalau dibilang berjamaah harusnya niatnya bareng, usollu. Tadi semua. Enggak. Imam itu hanya memimpin barisan aja sebenarnya, kata dari semua. Makanya kenapa orang itu walaupun sholatnya sendiri, tetap setiap salam itu assalamualaikum. Bukan assalamu alaika, assalamu alaihi, bukan. Assalamualaikum. Pada dasarnya Abah kemarin sudah bilang, sholat itu adalah orkestra. Maka itulah kenapa disampaikan oleh baginda Nabi. Awalu yuhasib, awal yang dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya, tapi sholat yang seperti apa? Tadi semua. Tapi kalau sholatnya merasa yang khusyuk dirinya, wah, yang ada dirinya habis sholat. Bahkan kalau ada orang dipanjang-panjangin bacaannya, tadi dibagus-bagusin tadi semua. Kalau seandainya sendiri baca kulhu doang, ma'ina atoina tadi semua. Nah inilah tadi semua ya. Tadi. Karena kita adalah berarti sholat itu adalah hanya merupakan pekerjaan dohir semata-mata tadi semua ya. Jadi bukan adalah harus sebagai imam sudais. Enggak ada artinya imam sudais dalam sholat kalau itikadnya tidak begitu tadi semua. Maka yang ada adalah al-ujbu tadi semua ya. Jadi nggak usah takjub dengan hal-hal yang demikian tadi semua sahabat tadi semua. Karena itulah justru semakin merasa wah suara saya luar biasa dan dia sampai lupa kepada yang memberikan suara itu. Nah itulah tadi semua. Nah, tadi ya tadi ini jadi harus pahami oleh kita dalam ibadah itu. Makanya disinilah kita dari ibadah naikkan kepada ubudiyah, naikkan kepada ubudah, sampailah kepada ma'rifah, sampailah kepada as-salat mi'rajul mu'minin tadi semua ya. Ini ya diajarkan dalam Fatihah iyyaka na'budu hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah ya. Bukan aku yang menyembah, kami yang menyembah tadi semua. Ini kita diperintah seolah-olah Fatihah itu seperti Allah bicara pada dirinya, padahal sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyembahnya tadi semua tadi ya. Bukan aku menyembah menggunakan nun artinya jamak, bukan apa namanya menggunakan hamzah menjadi mufrad, bukan a'budu tapi na'budu, kami, aku dan engkau tadi semua ya. Tapi bagaimana itikadnya tadi? Doharo sudah mendohirkan tadi apa namanya Allah kulla syai'in segala perkara termasuk af'al dalam salat tadi li'annahu karena sesungguhnya Allah al-batin batin yang menggerakkan tadi yang menggerakkan kita kayak baterai menggerakkan boneka tadi semua tapi dalam itikad itu si boneka tidak boleh dia yang salat makanya waqwa maka dia harus menghilangkan keberadaan dirinya tadi waqwa dan dia harus menghilangkan keberadaan dirinya sesungguhnya apa namanya wujuda kulla syai'in li'annahu karena sesungguhnya Allah adalah ad-dhahiru adalah yang dohir dari semua ya. Jadi itulah makanya kenapa Ibnu Arabi mengatakan Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya, Allah menguji sifatnya dengan af'alnya, dan Allah memuji dirinya dengan asma'nya di semua. Jadi sebetulnya yang kerja ya dia juga dari semua tadi. Inilah yang harus difahami oleh kita ya dari semua ya. Inilah maka dikatakan dalam surat apa namanya dia ijarkan apa dia iyyaka na'budu susuk adalah apa namanya iyyaka na'budu hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah
Bukan aku yang menyembah menggunakan nun. Tapi kami yang macam apa? Kaminya itu dengan siapa? Tadi katakan adalah wa iyyaka nasta'in. Tadi semua. Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Berarti na'budu yang digerakkan oleh nasta'in. Karena pertolongan nasta'in lah si na'budu itu bisa berdiri. Tanpa ada nasta'in tentu tidak ada. Tapi bukan nasta'in yang sholat. Itu murtad. Tapi na'budu yang meleburkan pada nasta'in. Gerakku hanya semata-mata karena geraknya dalang. Kata wayang. Tadi semua. Ya. Ini harus kita makanya di situ ya. Jadi mengatakan jangan dipisah antara na'budu dan nasta'in. Ya. Wawunya adalah waw ataf al-atfu bil wawi lil mutlaqil jam'i. Mutlak. Itu mutlak. Makanya kalau na'budu saja bisa fasik. Kalau nasta'in saja bisa zindik. Dari semua. Maka gabungkan dua-duanya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Barulah benar kita semua tadi ya. Kalau na'budu saja bisa ujub. Tadi. Karena berarti adalah sholat dohir to. Tadi semua. Tapi kalau nasta'in adalah bisa murtad. Tadi semua. Tapi na'budu nasta'in. Tadi. Mantajama. Maka pada saat ada digabungkan na'budu dan nasta'in tidak bisa dipisah. Barulah itu benar tadi semua. Seperti bohlam yang sholat. Nyalanya bohlam karena setrum. Tapi tidak boleh si bohlam itu merasa bahwa dialah yang nyala itu. Sesungguhnya nyatalah setrum. Wujudnya setrum pada diriku kata bohlam. Bukan akulah bohlam. Akulah Philip. Tidak ada yang terang lebih daripada aku. Akulah yang paling terang. Nah itulah yang gagal. Itulah bohlam murtad tadi semua. Jadi ya, padahal sesungguhnya dia adalah hanya menghamba. Penghambaan diri sebagai seorang bohlam kepada setrum. Untuk setrum mewujudkan dirinya yang nyata, yang dohir pada bohlam itu hanyalah setrum semata. Tadi, nah itulah Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya. Itulah sifatnya. Tadi semua. Ya. Maka dikatakan kalau na'budu saja bisa ujub. Itulah sholat orang fasik yang mana ibadah itu hanya melihat perbuatan dirinya semata. Tapi kalau nasta'in saja bisa zindik. Adalah bisa kupur karena menghilangkan na'budu tadi semua. Nah sekarang tidak sedikit orang yang bertasawufnya nyimpang. Dia tidak mau melaksanakan na'budu tadi semua. Tapi tidak sedikit orang na'budu tidak mau nasta'in tadi semua. Ya. Tadi semua. Ya. Harusnya adalah harusnya adalah wawunya lil jam'i tadi semua. Kepada engkau kami nyembah, tapi kami tidak lepas dari nasta'in atau pertolongan engkau. Seperti bohlam, setrum dengan tanpa bohlam, setrum gak wujud, tapi tanpa setrum lampu juga tidak akan nyala. Tadi semua. Pahami di situ ya. Ini arti kami. Jadi berdirinya na'budu itu karena nasta'in, pertolongan Allah. Makanya tadi hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya pertolongan engkau. Itu tadi ya. Hanya pertolongan engkau untuk berdirinya kakiku adalah karena kudrat iradatmu. Mengangkat tanganku adalah karena kudrat iradat. Aku berucap dalam sholat membaca Fatihah karena kalam engkau. Kemudian aku bisa melafalkan Fatihah sehingga aku bisa tertib dalam amal ibadah. Setiap gerakannya, ucapannya, kaulinya, fi'linya, kolbinya. Tadi adalah semuanya adalah karena engkau. Tadi semua. Itu ya yang harus dipahami dalam sholat. Nyatalah akhirnya. Sesungguhnya Abah bilang tadi, sholat itulah orkestra ibadah dari semua. Nyata, sehingga wujudlah Allah itu pada bentuk wujud sholat. Nyatalah Allah itu dari semua. Jadi sholat itu adalah bentuk ibadah untuk menyatakan kenyataan Allah senyata-nyatanya. Sehingga itulah kenapa di dalam rukun qauli ada ucapan adalah tasyahud itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tanpa itu salat tidak sah. Diawali dengan salat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tadi bukan antara ibadah kepada ubudiyah, tapi itu terjadi setelah ubudiyah kepada ubudah antara Nabi Muhammad, ruh kita kepada tadi Ruhul Adham Nur Muhammad. Nur Muhammad berkata, baginda Nabi berkata, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh nurnya sendiri tadi.
Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian ruh kita menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah kalau seandainya ubudiyahnya udah ibadahnya sudah hilang, masuklah ke ubudiyah. Biarlah saling memuji antara ubudiyah dan ubudah. Antara ruh dengan nur Muhammad. Antara Muhammad dengan antara dohirnya Muhammad dengan ruhnya Muhammad. Paham ya di situ ya? Nah, itulah baru cocok sholat itu. Itulah kenapa hanya baginda Nabi yang mi'raj. Dan itulah ungkapan pada saat Nabi melaksanakan mi'raj. Kalau tidak begitu, tadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholati, bakal banyak yang pawai dari semua. Tapi ditolak oleh Allah dari semua. Mungkin sah dari semua. Banyak orang sah dalam sholatnya tapi tidak makbul. Tapi barangkali ada yang sampai kepada makbul tapi tidak ma'jur. Ada orang yang sampai kepada ibadah tapi tidak ubudiyah. Udah sampai ubudiyah belum sampai kepada ubudah, apalagi ma'rifah. Tadi semua. Sahabat ya. Tadi mengatakan al-ujbu adalah minal muhlikat. Ujub itulah sumber kehancuran. Tadi semua ya. Adalah ria, sombong, sum'ah, bahil adalah awalnya adalah karena takjub dengan keberadaan diri ya. Jadi maka ujub itu bukti masih nyatanya wujud diri. Jadi ujub itu timbul berarti. Makanya tadi bagi orang yang sudah al-mutu walaupun dia eber-ebreh semua tadi, dia bagi duit di tempat umum, udah nggak ada. Karena dia melihat afal Allah di situ. Ya, nah ini tadi. Tapi bagi orang yang nggak paham, walaupun dia tulis adalah pada saat sumbangan ini hamba Allah, dia terus ingat di hati di rumahnya, yang hamba Allah itu saya tadi itu, yang hamba Allah itu saya. Ini tadi semua. Diam tapi menghancurkan. Jadi, pahami di sini. Jadi intinya bukan masalah diam, sodakoh itu atau amal itu bukan hanya disembunyikan atau dinampakkan, tetapi pada dasarnya pada saat sudah memindahkan channelnya dari ibadah kepada ubudiyah, mau dinampakkan, mau disembunyikan, sama muhariknya adalah la tataharraku zarratun illa biidznillah. Tadi semua. Nah inilah ya yang pahit tadi ya. Haji Acep itu tadi ya. Iya. Jadi itulah ya, pahami ya. Jadi maka kemarin kita dikatakan keberadaan diri kita itu adalah adalah harus leburkanlah wujud diri kita itu semua. Sama dikatakan la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada hijab kecuali adalah wujud kita sendiri ya. Iya, maka kemarin kita sudah bahas adalah tingkat tobat adalah taibun atau taib ya. Ada tawab ada juga adalah inabah tadi semua sahabat ya. Ada yang meninggal tetangga saya, semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, diampuni segala dosanya, dimuliakan itu semua ya. Ya. Jadi katakan oleh baginda Nabi ya, bahil atau kikir ada akibat dari karena adanya ujub pada diri kita. Ada 3 hal yang menghancurkan manusia. Ini disampaikan oleh baginda Nabi. Yang pertama adalah sifat kikir yang ditaati. Jadi, pada dasarnya sifat kikir itu ada pada diri kita. Tapi selama kita tidak ditaati, maka sifat kikir itu tidak membahayakan. Yang kedua kata baginda Nabi adalah hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu itu adalah juga tidak membahayakan selama tidak diikuti. Adalah yang ketiganya adalah ujubnya seseorang dengan dirinya. Tadi semua ya. Inilah 3 hal yang menghancurkan kata baginda Nabi ya. Kemudian kata Nabi Isa, beliau menyampaikan adalah berapa banyak lampu yang dipadamkan oleh angin. Kemudian berapa banyak ahli ibadah yang rusak karena ujub. Tadi semua ya. Contohnya adalah Korun ya, zaman Nabi Musa. Korun itu dulu adalah awalnya adalah orang yang taat pada Allah ya. Tapi kemudian karena dia lupa kepada dirinya tadi, dia lupa kepada yang memberikan kekayaan kepada dirinya ya, sehingga dia dia berkata
ya dalam Al-Quran pada saat Nabi Musa menasihati Qarun, dia berkata adalah qala innama utituhu ala ilmin indi. Tadi pada saat dinasihati pada saat dinasihati adalah justru sebaliknya adalah dia merasa takjub bahwa sesungguhnya aku kaya karena ilmuku, aku kaya karena hasil usahaku. Inilah adalah salah satu adalah kegagalan daripada Qarun ya sahabat ya. Saya cepatkan saja ya. Kemudian itulah akhirnya Allah mengajab Qarun, Allah tenggelamkan Qarun ya. Harta dan dengan dirinya semua tadi ya. Demikianlah orang yang ibadah diumpamakan. Ada orang yang ibadah semalam suntuk tapi tidak mampu melihat pertolongan Allah dalam ibadahnya itu ujub dari semua ya. Jadi intinya dalam hal apapun lihatlah tanpa taufik dan hidayahnya, tanpa tadi ilmunya mustahil kita bisa melakukan ibadah. Itulah yang Allah katakan tadi dalam firman tadi, bahwa sesungguhnya kata Allah tidak ada makhluk manusia yang bisa sampai kepada diriku kecuali dengan rahmatku. Dan itu pula sesuai dengan hadis pengiran Nabi, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah, tidak akan bisa masuk surga Allah kecuali dengan ridha dan rahmat Allah. Dan termasuk dengan diri baginda Nabi Muhammad SAW adalah juga demikian sahabat ya tadi ya. Nah dikatakan kalau dia melakukan suatu amalan dan dia merasa punya tempat dengan amalnya di sisi Allah, disebut mudilun Allah, maka orang itu justru tidak punya tempat di sisi Allah dari semua. Seperti orang yang dikisahkan dalam kitab Ihya, dia beribadah 60 tahun ya. Kemudian dia berdoa pada Allah, dia minta ini dan itu, tetapi setelah sekian tahun tidak pernah dan diijabah oleh Allah. Sehingga timbullah dalam dirinya, ternyata aku tidak punya harga di hadapan Allah. Ternyata ibadahku 60 tahun tidak ada harganya. Datanglah malaikat kepadanya untuk memberikan ilham. Sesungguhnya kata malaikat itu pada orang tersebut, sesungguhnya perasaan kamu tidak berharga di sisi Allah lah yang berharga dibandingkan daripada ibadahmu yang 60 tahun tadi. Sahabat ya itu ya. Jadi dikatakan jangan merasa mulia kalau kita sudah banyak beramal, tapi adalah dengan khotaman, dengan manakib, dengan apapun, dengan sodakoh dan lain semuanya. Tapi adalah lihatlah semua adalah hanya semata-mata karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir dari Abah, maka dalam sholat sahabat, karena kalau orang berdoa setelah sholat, saya tidak menemukan dalilnya orang suruh doa setelah sholat. Ada juga banyak dalil yang mengatakan berzikirlah setelah sholat, baik Quran maupun hadis tadi adalah qiyama wa qu'uda walazun tadi. Ada suruh tadi kita berzikir setelah sholat, karena doa itu ada dalam sholat. Pertunjukan doa itu ada dalam sholat tadi semua. Maka tempat yang paling baik berdoa itu adalah pada saat sujud dan adalah setelah kita melaksanakan tahiyat akhir sebelum salam, berdoalah di sana. Tapi bukan untuk menjajah Allah tadi semua ya. Maka biasakan ya. Saya mendapatkan amalia dan saya baca dalam sebuah kitab para aulia Allah, pada saat mereka sujud di rakaat terakhir itu, mereka sujud 3 kali atau 7 kali dengan mengatakan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 kali boleh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh dipisahkan antara na'budu dengan nasta'in dengan wawunya, karena wawunya adalah lil jam'i tadi semuanya. Jadi inilah ya, bahwa bukan wawu lil litartib, bukan, tapi ada wawunya adalah wawu lil jam'i, bukan bersambungan, bukan, tapi adalah wawunya adalah tidak bisa berpisah antara na'budu dan nasta'in tadi semua ya. Kemudian lanjutkan setelah 3 kali atau 7 kali ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. Kemudian bacalah sholawat tadi. Kalau ingin jasad dan ruh kita adalah utuh kapan dan jasadnya, katakanlah sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad, kul huwallahu ahad juga 3 kali. Barulah kita bangkit dari sujud, kita tahiyat, atau juga boleh itu dibacakan pada saat tahiyat akhir. Kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi tempat yang paling dekat kata baginda Nabi adalah pada saat sujud tadi. Setelah kita mengatakan 3 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka, baru kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. Barulah sebelum kita cengkat sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Barulah kita berdiri, lakukanlah tahiyat, kemudian kita ucapkan salam. Insyaallah tadi dohir dan batin akan menyatu.
mayat, jasad dan ruh tidak akan utuh kapan dan utuh jasadnya. Insya Allah dari semua izin Allah. Itu saja bisa sampaikan. Mudah-mudahan adalah besok buat jemaah-jemaah MDNH kita ada manakib, ada Kiai Asep Samsurijal. Buat teman-teman yang saudaranya belum talqin, silakan dibawa besok ya. Silakan besok dibawa untuk talqin ya tadi semua. Karena besok insya Allah ada wakil talqin. Adalah pengarsa Kiai Haji Asep Samsurijal Al-Hudai dari Cianjur ya. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf ya karena saya juga ada rencana mau takziah dari semua ya. Tadi semoga apa yang saya sampaikan ini ada semata-mata karena karunia Allah dari semua ya. Tadi semua dan semoga ada manfaatnya khususnya untuk penyadaran diri saya untuk merasakan betapa nyatanya pertolongan Allah pada kita semua. Setiap helaan nafas kita ada dalam karunia-Nya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah ya, Syarifah ya, Dede walaupun telat ya datang, pengantin Nur Salim, Nur Faiz, semua teman-teman sahabat-sahabat Abah, Puji ya. Kemudian Bang Aldi ya dari Lahat, semua Bang siapa lagi itu ya, udah nggak muncul namanya di sini ya. Kang Rahmat, kemudian Kang Hamdan, Nur Faiz, kemudian tadi Kang Wawan, Kang Ari, Kang Adenan tadi semua dan Kang Edi, Setiawan Edi ya. Kemudian Kang Aceng, Muhammad Amani Lahat, Pak Joko ya semua ya yang hadir pada malam ini semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah. Tadi sukses dunia akhirat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.